Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuda Anggi Jiwantoro. Oke, kali ini kita akan sharing terkait tutorial atau langkah-langkah pengujian Chi-square ya, Chi-square. Nah, Chi-square ini dilakukan atau salah satu syaratnya adalah ketika skala data adalah berupa kategorik ya. Jadi bisa nominal ataupun ordinal seperti itu. Oke, langsung aja kita simak video tutorialnya uji Chi-square atau chi-square. Seperti apa? Tonton videonya sampai akhir ya. Oke, yang pertama adalah kalian harus siapkan data. Nah, di sini di Excel sudah saya siapkan di sini terkait atau variabelnya adalah kualitas layanan terhadap kepuasan pasien. Ya, jadi variabel independennya adalah kualitas layanan, kemudian variabel dependennya adalah kepuasan pasien. Nah, di sini ya sebagai peneliti tentu saja menggunakan instrumen entah itu berupa lembar observasi ataupun kuesioner ya yang sudah dibagikan ke responden. Kemudian diisi oleh responden. Setelah selesai maka peneliti melakukan scoring ya, melakukan scoring. Nah, scoringnya seperti apa? Scoringnya seperti ini yang sudah tertampil di Excel ya. Jadi kualitas layanan untuk responden yang nomor 1 itu ternyata dia dari hasil skornya menunjukkan kategorinya kurang. Kemudian untuk kepuasan pasiennya menurut si responden 1 ini adalah kurang. Kemudian responden 2 kategorinya baik dan untuk kepuasan pasien menurut responden 2 ini baik juga dan seterusnya. Ya, jadi data ini baik kurang ini adalah data dari hasil pengisian kuesioner oleh responden. Oke, di sini respondennya ada 10. Oke, setelah selesai melakukan scoring seperti ini, maka yang harus dilakukan selanjutnya oleh peneliti adalah melakukan coding. Ya, coding itu memberikan kode. Ya, nah memberikan kodenya itu bisa menggunakan 1 dan 2 atau 0 dan 1. Ya, sesuai dengan kategori yang dipakai. Nah, di sini karena kategorinya hanya ada 2, yaitu baik dan kurang, maka di sini saya mencontohkan menggunakan kode 0 dan 1. Oke. Nah, di kode 0 dan 1 udah tinggal kita sesuaikan aja. Di sini codingnya untuk yang kategori kurang, codingnya 0. Sedangkan untuk yang baik itu codingnya 1. Ya, jadi dengan data yang sama tinggal kita coding aja. Kita rubah dari yang tadinya kalimat menjadi angka ya. 01, 01 dan seterusnya. Begitu juga ya untuk yang variabel lainnya. Ya, di sini kan hanya ada 2 variabel yaitu kualitas layanan dan kepuasan pasien. Oke, nah setelah melakukan codingnya selesai ya, pengcodingan selesai, maka coding inilah yang akan kita proses ke SPSS. Ingat ketika kita mau mengcopy paste, yang di-copy hanya datanya ya, jadi jangan judul dari data atau variabelnya kita nggak perlu copy. Nah, di sini tinggal kita copy dua-duanya seperti ini ya, kanan dan kiri ya, kita copy kemudian tinggal kita buka di SPSS. Sekali lagi pastikan di bagian bawah ya, ini sudah kita pastikan data view karena kalau kita salah paste otomatis nanti nggak akan bisa ya, gagal ya seperti itu. Oke, jadi kita pastikan di data view kemudian pilih pojok kiri atas ya, kita pastikan di pojok kiri atas. Oke, kemudian kita langsung pastekan. Oke, sekarang sudah ada 2 data. Nah, setelah datanya sudah paste di SPSS di kolom ini, langkah berikutnya adalah memberikan keterangan dari data. Nah, memberikan keterangannya kita bisa klik variable view. Oke. Kemudian kita kasih label dulu ya. Tadi yang pertama adalah kualitas layanan ya. Kualitas layanan, kemudian yang kedua adalah kepuasan pasien. Oke. Nah, untuk nama ini ya opsional ya, bisa diisi bisa enggak, karena ini hanya muncul di data awal ya, di bagian data view. Contoh kita tulis ya, kualitas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kepuasan. Oke, jadi maksudnya nama ini akan munculnya di bagian depan ya. Jadi kalau kita klik data view, nah ini jadi sebagai penunjuk data ini adalah data dari kualitas, yang ini adalah dari kepuasan. Ya, ini memungkinkan ya, diharapkan kalau datanya banyak biar nggak salah ambil data ya, input data ketika banyak proses yang dilakukan itu dengan cara memberikan nama ya, jadi biar nggak ketukar. Oke, kemudian tadi kan kita masukkan data dalam bentuk coding 0 dan 1 ya.
itu perlu kita beri penjelasan atau keterangan ya. 0 itu sebagai apa kategorinya, kemudian 1 apa, seperti itu ya. Nah, caranya di kualitas layanan ini sebelah kanannya ini ada value. Nah, di value ini kita bisa kasih di tanda titik tiganya ini, kita bisa klik, akan muncul box seperti ini. Nah, kita beri keterangan di sini. Untuk di bagian value, kita kasih keterangan 0 dulu. 0. Kemudian labelnya apa? Atau 0 tadi mewakili apa sih? Nah, 0 tadi kan mewakili kategori kurang. Ya kan? Ya, oke. Setelah itu kita klik add. Nah, akan muncul di sini. Oke, kemudian satu lagi yaitu yang satu tadi mewakili kategori baik. Oke, kita tambah lagi. Nah, karena kita hanya punya dua kategori ya, otomatis ya hanya 01 dan kurang atau baik seperti itu. Nah, berarti nggak ada data lain, kita tinggal oke. Lakukan yang sama pada variabel kepuasan pasien ya. 0 diisi kurang kategorinya, kemudian add, kemudian yang value-nya 1 tadi adalah baik. Oke. Seperti itu ya untuk coding, tinggal kita oke. Nah, setelah selesai seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita mau memproses chi-square ya atau uji k-square ya. Seperti apa langkahnya? Klik analyze ya, kemudian klik deskriptif, kemudian pilih cross tab. Oke, pilih cross tab. Di sini tinggal kita klik, akan muncul box seperti ini. Oke. Nah, bagian yang atas ini sebagai variabel independen kita taruh di bagian yang row ya, yang row sebelah ini. Berarti kita pindah. Kemudian yang kepuasan pasien karena dia variabel dependent, maka kita pindah yang kolom. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik statistik. Nah, di sini jangan lupa karena kita mau memproses chi-square, maka ini yang kita klik ya, chi-square. Kemudian yang lainnya karena tidak ada opsional ya, artinya nggak ada tambahan yang memang kita perlukan ya, kita bisa langsung continue. Oke, kemudian lanjut di selnya kita klik. Kemudian di sel ini yang perlu kita munculkan adalah persentase. Nah, persentase yang kita inginkan itu apakah di total dalam bentuk kolom ya, jadi per kolom itu akan ditotal ke samping atau ke bawah dalam bentuk baris. Nah, ini pilihan kita. Jadi, misal kita bisa pilih salah satu ya. Jadi, misalnya kita mau mentotal kolomnya, jadi ke kanan nanti totalnya, kita bisa pilih yang kolom ini. Oke. Nah, kemudian kalau kalian pengen melihat nilai expected-nya ya, nilai harapan dari uji chi-square ini, tinggal dipilih ini ada nilai expected, ini kita klik. Oke, sekarang kita klik continue. Setelah selesai seperti ini, kita tinggal oke kan. Kita tunggu hasil dari chi-square-nya. Nah, oke, ini output-nya seperti ini. Ya, ini adalah ringkasannya bahwa datanya ada 10, kemudian persentase validnya 100%. Artinya tidak ada data yang miss atau hilang seperti itu. Oke, kemudian ini namanya tabulasi silang atau cross tabulation, cross tabulation atau tabulasi silang ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah data kualitas layanan, kemudian yang atas ini adalah kepuasan pasien. Ya, jadi disebut tabulasi silang karena akan menyilangkan kedua variabel. Oke, nah jadi ini cara bacanya adalah kualitas layanan yang kurang ini menyebabkan kepuasan pasien dengan rata-rata kategori kurang, yaitu sebanyak 3 atau ya ini nilai persentasenya adalah 100%. 100% ini karena totalnya ke bawah ya, 100% seperti itu. Oke, kemudian kualitas layanan yang baik ini dapat mempengaruhi kepuasan pasien kategori baik sebanyak 6 ya, dalam hal ini atau untuk persentasenya 85,7%. Oke, seperti itu ya. Jadi cara bacanya adalah kita lihat per barisnya itu yang paling besar yang mana ya, itu yang kita baca. Jadi nggak usah semuanya dibaca. Oke, kemudian kita lanjut ke hasil dari chi-square-nya. Nah, ini adalah hasil dari chi-square. Ini ada beberapa data yang perlu kita pahami ya. Jadi di nilai chi-square ini ada nilai yang bisa jadi patokan. Jadi tidak selalu nanti yang nilai kalian gunakan adalah chi-square ini yang paling atas ya. Karena ada ketentuan yang ada di modul sudah saya jelaskan bahwa
ketika ada nilai expected kurang dari 5, maka nilai yang kita gunakan adalah nilai yang Fisher exact ini, ya, yaitu 0,033. Sedangkan jika nilai expected-nya ya tidak ada, maka yang kita gunakan adalah continuity correction, yaitu yang 0,067. Oke ya. Nah, pada penelitian ini kita bisa lihat bahwa ya nilai expected itu yang ini ya. Kalau kita lihat di bagian atas ya, tabel atas itu expected count-nya. Ya, ini 1,2, ini 2,8, ini 1,8. Nah, ini ada 3, ada yang 7. Nah, kan berarti emang ada nilai expected count-nya. Nah, di sini tertulis di bagian bawah hasil chi-square, 4 sel atau 100% have expected count less than 5 atau kurang dari 5. Artinya bahwa karena kurang dari 5, maka yang kita gunakan adalah nilai yang Fisher exact, yaitu nilai Fisher exact yang ini. Ya, jadi Fisher exact yang ini kita tarik garis ke kanan ya, 0,033. Oke, jadi hasil dari pengujian data ini kita bisa dapatkan p-value-nya atau nilai signifikannya 0,033. Yang kalau kita tarik interpretasi hasilnya bahwa 0,033 itu kurang dari 0,05. Yang artinya bahwa pada penelitian ini menunjukkan ada hubungan antara kualitas layanan terhadap kepuasan pasien. Ya, sekali lagi ada hubungan antara kualitas layanan dengan kepuasan pasien, seperti itu. Dengan nilai p-value-nya 0,033. Jadi jangan sampai salah menggunakan nilai p-value mana yang akan kalian pakai untuk hasil chi-square. Sekali lagi dilihat di rangkumannya sudah saya jelaskan poin pentingnya ya. Jadi apakah ada expected count atau tidak yang kurang dari 5. Oke. Seperti itu penjelasan dari uji chi-square atau chi-square. Ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like-nya, komen untuk video-video berikutnya. Terima kasih, saya Yuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.